Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang berbahagia, senang sekali kembali saya dapat hadir menjumpai sahabat sekalian dalam acara kuliah sore dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam yang berlokasi di Ciburial, Dago Atas, Bandung. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia. Sahabat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, terlebih sebagai umat Islam yang tinggal di bumi pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia, haruslah bersyukur karena dikaruniai tanah air yang subur makmur, yang orang lain menyebut seperti Ratna Mutu Manikam, terhampar sangat banyak kekayaan alam, baik yang ada di daratan, baik yang ada di kedalaman yang mana harus digali, yang ada di tepi pantai, yang ada di pinggir laut, hingga yang ada di kedalaman laut. Bahkan ruang udara kita sangatlah luas, dan itu semuanya memberikan karunia yang sangat besar bagi kita rakyatnya. Tidak salah kalau Indonesia yang Mbak Ratna Mutu Manikam ini itu menjadi ataupun pesonanya menjadi daya tarik bagi orang-orang asing untuk datang ke Indonesia. Mulai dahulu kita mengenal bagaimana bangsa Portugis datang ke Nusantara ini, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Inggris, sampai kepada bangsa Jepang. Sehingga di dalam sejarah disebutkan bahwasanya Indonesia ini dijajah oleh bangsa asing sekitar 350 tahun. Dan baru tahun 1945 bangsa Indonesia yang mana diwakili oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini. Bung Karno mengatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah ibarat sebuah jembatan, yang mana di seberang jembatan nanti kita akan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk kemakmuran rakyatnya, mencerdaskan kehidupan rakyat, menjalin persahabatan dengan negara-negara yang lain, dan juga menolak adanya penjajahan di muka bumi ini. Sahabat yang berbahagia, saya ingin mengungkap sebuah ayat di dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 33. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jamaah jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi,
Fangfudu, maka lintasilah. La tangfudu illa bisulton. Niscaya kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Allah sudah menyediakan kepada kita sumber daya alam yang begitu luar biasa. Kita memiliki tambang minyak, kita memiliki tambang emas dan perak, kita memiliki tambang batu bara, memiliki tambang pasir besi, memiliki tambang aluminium dan lain sebagainya. Kemudian hutan kita menghasilkan kayu yang luar biasa, rotan. Kemudian aneka keragaman hayati. Nomor 2 Indonesia ini setelah Brazil, kekayaan hutannya. Kemudian di laut, ya, laut kita sangat luas, ya. Laut kita sangat luas, di mana terdapat banyak aneka macam ikan. Bukan saja di pantainya, tetapi hingga ke tengah lautan, samudra luas, dan di kedalaman. Itu ikan tidak akan pernah habis kalau kita ambil. Di Papua, ya, kandungan emasnya adalah 1 gram, ya, 1 gram, ya, malah ada yang 2 gram, ya, 2 gram setiap ton tanah. Jadi kalau kita mengambil tanah 2 ton, ya, 2 ton itu kalau 1 kuintal itu 1 karung, 10 karung, ada 2 gram emas di situ. Berapa harga emas hari ini? Kalau harga emas hari ini 1 juta, berarti dalam 10 kantong tanah itu harganya 2 juta karena ada 2 gram. Ya. Produksi emas Papua, ya, produksi emas Papua tiap hari adalah 2.400 kilo, ya. Per hari atau per bulan, ya, 2.400 per hari saya kira, 2.400 kilogram produksi emas dari Papua. Sangat luar biasa. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah menantang, ya, menantang kepada kita, ya ma'sarul jinni wal insi, wahai jamaah jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Jika kalian mampu, ya, untuk melintasi bumi dan juga langit, fangfudhu, ya. Allah mau menyampaikan tantangan kepada kita, kamu gak akan mampu, kata Allah. La tangfudhu illa bisulton, kecuali kamu dapat menembusnya dengan kekuatan. Kekuatan apa? Ilmu pengetahuan. Kekuatan apa? Teknologi. Kekuatan apa? Biaya. Ya. Kekuatan apa? Ya, kalau pemerintahan memang menguasai wilayah itu. Jadi ada 4, ya. Ilmu pengetahuan, ya, ilmunya ada, teknologinya secara teknis bisa dikerjakan, ya, untuk misalkan mengambil ikan yang banyak, ya, dengan kapal pukat harimau, ya, jaringnya sangat panjang, ya. Lokasi itu dibatasi dulu dengan jaring ikan sehingga ikannya tidak bisa keluar dari area itu, ya. Kemudian ditarik, ya, masukkan ke dalam kapal, kemudian di situ langsung diolah, ya. Dan ketika sampai di daratan sudah jadi ikan sardensis yang ada di dalam kaleng.
Itu teknologi. Kemudian biaya. Ya. Biaya tidaklah kecil. Ya, tidaklah kecil. Terkadang kita ya paciweh, ya. Artinya uang hanya segini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Tetapi ilmu pengetahuan juga memerlukan pengembangan. Ya, teknologi memerlukan biaya. Kalau kita akan menggali mendapatkan hasil yang lebih banyak, tentu juga perlu modal yang besar. Nah, jadi biaya diperlukan. Hari ini negara Amerika Serikat sudah mengirimkan pesawat luar angkasa dan itu sampai ke Mars, sudah sampai ke Mars, ya. Sudah sampai ke Mars, ya. Dan sudah mengirimkan banyak foto-fotonya. Berapa biayanya? Biayanya, ya tentu saja tidak murah, ya tentu saja tidak murah. Ada teleskop, ya, teleskop yang bisa menangkap gelombang yang datang dari bintang lain yang jaraknya sekian ribu jam cahaya. Subhanallah. Itu semua memerlukan biaya yang besar. Jadi sultan di sini adalah satu, ilmu pengetahuan, kedua teknologi, ketiga biaya, ya, dan yang keempat adalah secara politis memang ingin dikerjakan. Sahabat yang berbahagia, dengan wawasan yang seperti itu, maka saya menghimbau kepada sahabat semuanya, terutama yang bergerak di dalam lapangan pendidikan, wabil khusus lagi yang ada di pondok-pondok pesantren. Marilah kita menyiapkan tenaga, marilah kita menyiapkan sumber daya, ya, sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang imtaknya, keimanan dan ketakwaannya tidak diragukan lagi, ya, yang tidak diragukan lagi. Di pondok pesantren anak-anak ditempa dengan ibadah, ditempa dengan ilmu Al-Qur'annya, ditempa spiritualnya, ditempa ibadahnya, akhlaknya senantiasa diperbaiki. Nah, insya Allah dari segi imtak, iman dan takwa, mereka siap, ya, untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas, yang memiliki moral yang tinggi, yang tidak mudah, ya, tergiur oleh hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun itu belum cukup. Mereka juga harus kita bekali dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Dalam keterbatasan waktu, ya. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana di lembaga kita. Laboratorium, sudahkah di lembaga pendidikan di pondok pesantren sahabat sekalian tersedia? Laboratorium fisika, kimia, biologi, laboratorium bahasa, sudahkah ada itu? Laboratorium komputer. Nah, kita akan mengenalkan kepada santri-santri kita bahwasanya Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa ini harus dikelola oleh diri kita dan juga anak-anak kita. Karena dengan cara itulah, ya, dengan cara itulah maka amanah konstitusi bahwasanya kekayaan alam dikuasai oleh negara, ya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
sebanyak-banyak kemakmuran rakyat itu dapat kita laksanakan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak kita harus bekerja sama dengan ahli-ahli dari asing, harus bekerja sama dengan tenaga-tenaga kerja dari asing, dan tentu ada bagian ataupun porsi yang mereka nikmati. Alangkah indahnya, alangkah luar biasa kalau anak-anak kita mampu, mampu untuk mengolah, untuk menggali dan kemudian mengolah kekayaan alam kita, memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki. Sebuah impian, sebuah impian yang luar biasa. Mungkin secara teknologi kita kalah dengan luar negeri karena kita baru merdeka tahun 45, sedangkan negara-negara di luar negeri, negara-negara besar, Eropa, Inggris, Jepang, itu mereka sudah maju di dalam teknologi karena sudah lebih dahulu memulai. Tapi sesungguhnya kalau kita bandingkan Korea Selatan, Korea Selatan itu merdeka tahun 50, ternyata lebih maju dibanding kita di dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memang memerlukan upaya yang keras, upaya yang keras di dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Sahabat yang berbahagia, kita jangan berbangga diri karena kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, maka kita jual mentah saja, jual mentah saja. Batu bara dijual begitu saja, pasir besi dijual begitu saja, aluminium dijual begitu saja, kayu-kayu dijual begitu saja, bahkan ikan, udang dijual mentah begitu saja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya harganya murah. Padahal itu masih cukup mahal, bagi bangsa Indonesia cukup mahal. Saya memiliki seorang kenalan petambak udang di Sulawesi. Dia mengatakan bahwasanya 80% produk dia itu diekspor ke Taiwan, diekspor ke Jepang, diekspor ke Singapura. Karena apa? Harganya memang lebih bagus di sana. Sedangkan orang-orang kita karena tingkat pendapatannya masih belum bagus, tidak mampu untuk mengkonsumsi udang hasil tangkapan kita sendiri. Dan hari ini kita mengalami kelangkaan minyak, karena di luar negeri harga minyak itu sedang sangat bagus, sehingga lebih menguntungkan kalau dijual ke luar negeri. Nah, tentu di sini pemerintah kita harap bijaksana untuk melindungi rakyatnya. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, kalau saya merenungkan tentang kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini, mestinya kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Saya masih melihat banyak pemuda-pemuda kita yang menganggur, yang mencari kerja, sedangkan tanah sekelilingnya dibiarkan terlantar. Padahal kalau tanah itu ditanami, dan sekarang sudah sangat banyak teknologi, untuk menanam yang bagus, misalkan dengan sistem hidroponik. Dengan cara hidroponik itu selada dan kangkung itu hanya 40 hari sudah besar sekali. 40 hari. Sedangkan kalau ditanam di tanah atau dengan polybag sudah 2 bulan juga masih kecil. Tapi dengan cara hidroponik
bisa cepat besar, cepat dipanen. Nah, sesungguhnya tidak mahal, hanya kemauan kita, ya, hanya kemauan kita. Nah, seandainya anak-anak kita, pemuda-pemudi kita dididik, ya, untuk bertanam seperti itu, untuk beternak, niscaya kita tidak pernah krisis pangan. Ya, kita bisa mengekspor, orang lain bisa mengekspor. Thailand mengekspor berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran. Cina, ya, Taiwan mengekspor, Vietnam ekspor sampai ke kita. Mengapa kita memilih untuk, ya, berpangku tangan dan kemudian menghabiskan uang kita untuk berbelanja produk orang lain? Alangkah indahnya kalau kita semuanya mampu untuk memanfaatkan, untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita. Saya ulangi lagi, Quran surah Ar-Rahman surah 55, ayatnya adalah ayat 33. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita di dalam menyiapkan generasi muda yang unggul di dalam imtak keimanan dan ketakwaan, dan unggul di dalam iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.